Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha amardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Yang kami muliakan, kami hormati, kami ta'zimi segenap DKM Masjid Baitur Ridwan, para asatid, para imam, yang saya muliakan seluruh para hadirin wal hadirat jamaah Masjid Baitur Ridwan. Alhamdulillah, marilah kita membuka kajian zuhur di siang hari ini dengan senantiasa tidak pernah bosannya memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya atas nikmat bermujalasah, membersamai ilmu, di mana majelis-majelis seperti ini siapa yang duduk di dalamnya, maka insya Allah rahmat Allah akan senantiasa turun kepadanya. Sholawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi bagian dari umat yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, siang ini kita akan melanjutkan kajian hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Jadi Imam Nawawi ini menulis banyak kitab. Nah, yang ada di depan saya ini kitab Azkar An-Nawawi, kumpulan zikir-zikir yang ma'thur yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Adapun hadis yang akan kita kaji adalah kitab beliau yang lain yang judulnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab yang berisi kurang lebih 42 hadis yang oleh beliau dipilih karena menurut Imam An-Nawawi 42 hadis ini sudah mencakup seluruh intisari dari ajaran agama Islam. Dan kita sudah sampai ke hadis yang ke-24. Itu artinya perjalanan kita mengkaji hadis ini sudah separuh lebih. Dan kita akan mengkaji satu hadis yang redaksinya agak panjang. Dan oleh ulama hadis ini yang akan kita kaji di siang hari ini disebut dengan hadis qudsi. Judulnya begitu Pak Arifin ya, hadis qudsi. Nanti akan kita bahas apa itu pengertian hadis qudsi. Jadi kalau kita melihat 42 hadis yang ditulis Imam Nawawi di sini yang sudah kita kaji sebelumnya, itu semuanya adalah hadis nabawi. Nah, di nomor 24 ini Imam An-Nawawi rahimahullah menyelipkan satu hadis yang panjang yang oleh ulama ini disebut dengan hadis qudsi. Maka sebelum membedah hadis qudsi, apa itu hadis qudsi, apa perbedaannya dengan Al-Quran, mari kita simak dulu sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Hadis qudsi yang sangat agung sampai Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab Azkarnya mengatakan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari ini, perawi hadis ini, punya murid bernama Aba Idris Al-Khawlani. Muridnya Abi Dzar Al-Ghifari ini setiap meriwayatkan hadis qudsi yang akan kita baca ini, maka lutut beliau tersungkur karena saking ta'zimnya hatinya bergetar mendengarkan hadis qudsi tadi. Nah, kita barangkali berharap mendapat sedikit cipratan getaran itu. Dengan siang hari ini kita akan mengkajinya. Bismillahirrahmanirrahim.
An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla. Abu Dzar meriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan ini diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu yang membedakan hadis qudsi dengan hadis nabawi yang biasa kita kaji sebelum ini. Jadi kalau hadis nabawi itu sahabat meriwayatkan lalu Nabi mengatakan, mengucapkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad langsung bersabda. Tapi kalau hadis qudsi Nabi mengatakan, lalu Nabi mengatakan, aku meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah qala berfirman. Nah, jadi isinya ini adalah firman Allah yang diriwayatkan kepada baginda Nabi dan diredaksikan oleh baginda Nabi. Apa isinya? Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Dan aku menjadikan kezaliman di antara kalian haram hukumnya. Fala tazalamu, maka janganlah kalian menzalimi satu di antara kalian. Lalu Allah mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hambaku, setiap dari kalian, masing-masing dari kalian, dhallun adalah orang yang tersesat. Maksudnya tidak mengetahui agama, tidak mengetahui syariat. Illa man hadaituhu, kecuali siapa yang aku beri hidayah kepadanya. Fastahduni, maka mintalah hidayah itu kepadaku. Ahdikum, maka aku pasti akan memberikan hidayah kepada kalian. Lalu Allah mengatakan, ya ibadi kullukum ja'i' illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imukum. Wahai hambaku, masing-masing dari kalian adalah lapar, kecuali orang yang aku beri makan. Fastat'imuni, maka mintalah makan kepadaku. Ut'imkum, maka aku akan memberi makan kepada kalian. Ya ibadi kullukum arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum. Wahai hambaku, setiap dari kalian terlahir dalam keadaan telanjang, tidak mengenakan pakaian sehelai pun, kecuali yang aku berikan pakaian kepadanya. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kepadaku. Aksukum, maka aku akan berikan pakaian kepadanya. Allah Ta'ala menggunakan redaksi ya ibadi, wahai hambaku. Ini panggilan kasih sayang kepada kita semua, Pak. Lalu ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar wa ana aghfiruz dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu melakukan kesalahan bil-laili wan nahar, di malam hari maupun di siang hari. Wa ana aghfiruz dzunuba jami'an, dan aku Allah adalah zat yang mengampuni seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampunan kepadaku, aku akan memberikan ampunan itu. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan mampu memberikan mara bahaya sedikit pun kepadaku. Begitupun sebaliknya, kalian tidak akan mampu memberikan kemanfaatan sedikit pun kepadaku. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Wahai hambaku, kata Allah, andaikan kalian berkumpul dari generasi awal sampai generasi akhir, dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, bukan hanya manusianya, insakum wa jinnakum, dari kalangan jin dan manusia,
andaikan seluruh dari kalian memiliki kualitas keimanan yang maksimal, semua dari kalian taat, tidak ada yang bermaksiat sama sekali, kata Allah. Kata Allah, ma zada dzalika fi mulki syai'an. Hal itu tidak akan menambah apapun bagi kekuasaanku. Bisa andainya seluruh manusia ini beriman, taat, tidak ada yang maksiat, kata Allah, hal itu tidak akan mempengaruhi, menambah sedikit pun kekuasaanku. Allah tetaplah Allah. Lalu ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Seandainya kalian semua berkumpul dengan kualitas kejahatan yang maksimal, jadi seandainya semua manusia ini adalah ahli maksiat semuanya, maka hal itu pun tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Wahai hambaku, seandainya seluruh dari kalian manusia dan jin, generasi awal sampai akhir, berkumpul di satu tempat, fasa'aluni, lalu meminta, berdoa kepadaku, kata Allah, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah, lalu setelah meminta, setiap permintaan aku berikan semuanya. Apa yang terjadi? Ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza dukhilal bahra. Maka permintaan kalian yang sudah aku kabulkan itu tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun, kecuali sebagaimana jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Kalaupun bisa diilustrasikan seperti jarum yang dimasukkan ke dalam lautan lalu ditarik lagi. Segitulah kira-kira kepemilikan Allah yang berkurang. Seandainya seluruh manusia berdoa dan semua diberikan sesuai dengan permohonannya. Lalu yang terakhir, ya ibadi innama hiya a'malukum. Wahai hambaku, sesungguhnya ini semua adalah amalan-amalan kalian. Uhsiha, aku akan menghitungnya dengan detail. Uhsiha lakum, akan aku hitung untuk kalian dengan hitungan yang detail. Summa uwaffikum iyyaha, dan nanti aku akan tunjukkan semuanya kepada kalian, catatan-catatan itu. Faman wajada khairan falyahmadillah. Siapa yang menemui catatan dari amalnya itu kebaikan, falyahmadillah, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Wa man wajada ghaira dzalik, tapi barang siapa yang menemukan catatannya tidak seperti tadi, isinya keburukan misalnya, fala yalumanna illa nafsah, maka janganlah mencela siapapun kecuali dirinya sendiri. Rawahu Muslim, hadis qudsi tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadisnya lumayan panjang. Sekarang mari kita kaji sedikit apa yang dimaksud dengan hadis qudsi dan apa yang membedakan Al-Quran dengan hadis Nabi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita mulai dari satu perbedaan penting, bahwa yang membedakan kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW itu apa? Hanya satu poin. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya. Muhammad katakan, kamu itu manusia yang sama seperti umatmu, tapi bedanya satu, kamu itu diberi wahyu oleh Allah. Jadi baginda Nabi, kita makan, baginda Nabi juga makan. Kita jalan-jalan ke pasar, baginda Nabi juga pergi ke pasar. Kita menikah, menyalurkan kebutuhan biologis, baginda Nabi juga melakukan hal yang sama. Cuman yang membedakan kita dengan Rasulullah adalah bahwa Nabi diberi wahyu, keistimewaan berupa wahyu. Kita tidak diberi wahyu. Cuman kadang-kadang ada orang yang mengaku mendapatkan wangsit, Pak Widi. Itu beda wangsit dengan wahyu. Kalau Nabi diberi wahyu langsung dari Allah. Nah, wahyu yang datang dari Allah ini sampai kepada kita dikemas dalam 3 kemasan. Ada kalanya Allah menurunkan wahyu, maknanya datang dari Allah, lafadznya pun datang dari Allah. Nabi hanya menyampaikan saja. Inilah yang disebut dengan Al-Quranul Karim yang kita baca 30 juz. Ini yang kita baca tadarus setiap Ramadan, ini namanya Al-Quran.
Jadi Al-Quran itu wahyu yang maknanya dari Allah, lafadznya juga dari Allah. Nah, terkadang wahyu itu hanya maknanya saja dari Allah Ta'ala, tetapi redaksinya itu dipersilahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sama-sama wahyu Allah, cuman yang meredaksikan adalah baginda Nabi. Nabi hanya mendapat maknanya saja. Nah, kalau Nabi meredaksikan, lalu Nabi mengatakan, aku bersabda, innamal a'malu binniyat. Dia menisbatkan pada dirinya, ucapannya langsung, maka itu disebut dengan hadis nabawi. Innamal a'malu binniyat, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Itu namanya hadis Nabi. Sudah sering kita kaji. Tetapi kalau ketika Nabi meredaksikan, lalu Nabi mengatakan, saya meriwayatkan ini dari Allah, maka inilah yang disebut dengan hadis qudsi. Jadi hadis qudsi dan Al-Quran itu punya titik kesamaan. Apa itu, Pak? Sama-sama firmannya Allah. Cuman kalau Al-Quran, lafadz dan maknanya fix langsung satu paket dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi, lafadznya maknanya dari Gusti Allah, tetapi lafadznya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, para ulama kita membedakan hukum konsekuensi dari membaca Al-Quran dengan membaca hadis qudsi. Apa misalnya? Di sini para ulama menyebut beberapa hal. Yang pertama, Al-Quran itu firman Allah yang sah ketika dibaca saat sholat. Sama-sama firman Allah, tetapi Al-Quran sah digunakan untuk sholat, tetapi hadis qudsi tidak boleh dibaca saat sholat. Jadi nanti Bapak misalnya menghafalkan hadis qudsi yang barusan kita dengar, lalu setelah Al-Fatihah waladhdallin amin, lalu mengatakan ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Tidak boleh. Meskipun itu firman Allah, dia tidak boleh dibaca saat sholat. Hanya Al-Quranul Karim. Nah, itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, nah itu yang sudah saya sampaikan tadi, Al-Quran lafadz dan maknanya datang dari Allah. Kalau hadis qudsi yang datang dari Allah apanya? Maknanya saja. Redaksi lafadznya itu dari baginda Nabi SAW menyesuaikan dengan bahasa kita. Makanya oleh Nabi sering hadis qudsi ini diredaksikan dengan kalimat dialog. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian lahir dalam keadaan telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, akan aku beri pakaian kepadanya. Itu redaksi yang datang dari Nabi atas makna yang turun kepadanya. Itu perbedaan yang kedua. Yang ketiga, Al-Quranul Karim yang ada di mushaf 30 juz ini, Pak, tidak boleh diriwayatkan dengan makna. Misalnya kita lupa ayatnya, tidak boleh kita mengganti makna yang sama, lalu kita ganti. Misalnya saat sholat, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Itu kan sudah redaksinya begitu yang turun dari malaikat Jibril. Lalu kita lupa, Qul huwallahu ahad, kita ganti jadi wahid. Qul huwallahu wahid. Itu tidak boleh hukumnya, berdosa. Kenapa? Karena Al-Quran itu lafadz dan maknanya dari Allah. Meskipun kalau dicari di bahasa Arab, ahad dan wahid artinya sama, yaitu satu. Tapi tetap nggak boleh dicari sinonimnya, nggak boleh. Jadi Al-Quran sudah fix, tidak boleh ada perubahan satu huruf pun. Kalau sengaja bisa berdosa, malah bisa berujung kekufuran. Tapi kalau hadis qudsi, ada seorang ulama yang meriwayatkan hadis qudsi, kok di dalam beberapa redaksi dia lupa. Yang lupa ini boleh diganti dengan redaksi yang maknanya sama. Itu tidak masalah, karena dia hadis qudsi. Lalu perbedaan selanjutnya, Al-Quran menyentuhnya harus punya apa Pak Widi? Harus punya wudhu, mutahharun. Harus orang-orang yang suci dari hadas. Tetapi kalau hadis qudsi, misalnya ada kitab khusus yang mengumpulkan hadis qudsi, jumlahnya 100 hadis qudsi. Misalnya kitab Maqasid As-Sunniyah fil Ahadis Al-Ilahiyah. Kok misalnya Ustadz Wawan beli kitab hadis qudsi itu di sini, lalu diletakkan, kok orang kebetulan nggak punya wudhu memegang mau baca-baca, itu tidak masalah, tidak dosa. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Kita hadas, apalagi hadas besar, sengaja menyentuh Quran dalam keadaan hadas, maka itu hukumnya dosa. Kemudian yang terakhir perbedaannya,
Orang yang membaca Al-Quran, satu hurufnya dihitung 10 kebaikan. Alif lam mim sudah 3 huruf. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf. Bal alif wahid hasanah wal lam hasanah wa mim hasanah. Jadi alif lam mim aja sudah 3 huruf kata baginda Nabi, dan masing-masing huruf asyru hasanat, 10 kebaikan pahalanya. Ketentuan itu tidak berlaku di dalam hadis qudsi. Jadi jenengan kalau tadarusan kemudian buka kitab hadis qudsi, tidak berlaku ketentuan tadi. Meskipun kita mendapatkan pahala ketika membaca hadis qudsi dari segi yang lain, bukan dari qiraahnya, tapi dari segi memahami kandungannya, mengamalkan isinya, tetap dapat pahala. Tetapi qiraahnya hanya Al-Quran saja yang mendapatkan pahala ketika qiraah. Jadi bisa dipahami Bapak Ibu ya, perbedaan antara Al-Quran dengan hadis qudsi. Jadi istilah ini agak kurang populer, tetapi penting karena ada kurang lebih 100 hadis qudsi yang terselip di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, Ibnu Majah, Imam Tirmizi, oleh ulama digabung menjadi satu. Nah itu yang pertama. Waktu sudah menunjukkan pukul 1, Ustaz Wawan. Oh belum. Lanjut Pak Arifin, lanjut. Kita masuk ke kandungannya, ke kandungan hadis qudsi yang tadi. Inti dari hadis qudsi ini adalah pada lafadznya yang pertama. Inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamu. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Para ulama membahas zalim itu apa sih sebenarnya? Di sini didefinisikan zalim itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli. Zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu namanya zalim. Kita lagi berdiri ngantri, beli tiket atau apa, kita ngantri, maka orang yang punya hak untuk mendapatkan duluan adalah yang datang duluan. Tiba-tiba kita serobot antreannya, maka kita meletakkan hak kita bukan pada tempatnya. Itu termasuk zalim. Kita naik lalu lintas kendaraan lalu lampu merah. Hak yang berjalan adalah mereka yang mendapat lampu hijau, itu hak mereka. Lalu kita meletakkan hak kita duluan, kita ngegas duluan, maka itu juga zalim. Jadi zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, di sini Allah mengatakan, aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Maksudnya apa? Kalau Allah mau, Allah bisa saja mengazab nanti di akhirat orang-orang yang selama di dunia penuh dengan ketaatan dan kebaikan. Bisa saja. Orang yang baik saat di dunia, sholat, sedekah, dan lain sebagainya, bisa saja nanti dimasukkan ke neraka. Karena kita makhluknya Allah. Mau Allah apakan terserah. Atau orang yang ahli maksiat mau dimasukkan ke surga. Itu hak prerogatifnya Allah. Tapi kata Allah, aku tidak akan berbuat zalim. Semua akan aku berikan sesuai hak yang layak untuk dia. Innallaha la yukhliful mi'ad. Ketika Allah berjanji yang berbuat baik akan mendapatkan pahala, ya Allah akan memberikan sesuai dengan janjinya. Meskipun kalau Allah mau, bisa saja itu ditukar. Tetapi Allah sudah mendeklar, aku tidak akan pernah berbuat zalim. Maka kalian, wahai manusia, janganlah berbuat zalim. Nah, kemudian ulama membagi. Nah, di sini para ulama itu membagi. Zalim dibagi jadi 2. Yang pertama adalah zulmun nafas, kezaliman manusia kepada dirinya sendiri. Makanya kita sering kalau doa Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami zalim kepada diri kami sendiri. Apa yang dimaksud zalim kepada diri sendiri? Tingkatan yang pertama dan yang tertinggi adalah al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Itu tingkat kezaliman pada diri sendiri yang paling tertinggi kata ulama. Ketika meyakini ada satu asbab yang memiliki sifat sama seperti Allah, itulah yang dimaksud dengan syirik. Inna syirka la zulmun azim, di dalam surat Luqman. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang luar biasa. Nah, kita yang hadir di sini insya Allah tidak ada yang terjerumus di dalam kesyirikan yang seperti ini. Gak ada yang tiba-tiba nyembah nyembah baliho, itu kan gak ada Pak Widi. Tiba-tiba nyembah batu, nyembah pohon, insya Allah tidak ada. Kita semua terbebas dan Nabi sendiri tidak mengkhawatirkan itu. Aku tidak khawatir kesyirikan terjadi setelah kewafatanku.
Tetapi yang kita sering terjerumus pada apa? Itu tadi syirkun jali, syirik yang jelas. Insya Allah kita semua selamat. Tetapi yang kita sering kenanya itu syirkun yang sifatnya khafi. Syirik tetapi samar-samar. Enggak begitu jelas, enggak terang-terangan menyembah batu misalnya, enggak. Tapi sifatnya samar. Apa contohnya? Misalnya datang, Ustadz, saya kok sejak pakai cincin akik ini, kata Pak Widi misalnya. Jangankan gadis perawan Pak Ustadz, nenek-nenek aja ngelirik, misalnya begitu. Misalnya. Pernah ada yang begitu Pak ya? Jadi kok sejak pakai cincin akik ini kok bukan hanya gadis yang ngelirik saya, nenek-nenek juga memperhatikan. Ini luar biasa ampun. Nah ini mulai nih ke arah ke sana. Ini namanya syirkun khafi. Syirik yang sifatnya samar. Kecil ya, halus mainnya. Di sebagian tradisi di daerah di Jawa masih ada kepercayaan bahwa orang kalau jualan, entah itu pokoknya dia dorong rombong, entah jual nasi goreng, jual bakso, itu keluar dari gerbang rumahnya tergantung kode yang dilihat tadi malam. Masih ada. Apa kodenya? Tergantung posisi tidur istrinya. Jadi istrinya kalau tadi malam nengkurepnya sebelah kiri, maka dia dorong rombongnya ke kiri dulu. Karena pintu rezekinya ada di kiri katanya. Nah, ini Mas Iwan senyum-senyum. Di Depok masih ada berarti ini. Ya kan? Berarti beloknya ke kiri. Besok lagi jualan lagi, dilihat posisi terlentang istrinya kemana? Ke kanan Pak Ustadz. Berarti besok rombongnya didorong ke kanan. Berarti pintu rezekinya ke kanan. Nah yang repot ketika istrinya nengkurep Pak. Istri saya tadi malam nengkurep Pak Ustadz. Oh berarti lurus katanya. Pintu rezekinya lurus. Nah kemarin kok nggak jualan Pak? Iya tadi malam istri saya terlentang katanya. Rezeki sudah di depan mata jadinya nggak ada lagi. Akhirnya nggak jualan besoknya. Nah ini masih ada Pak Arifin. Yang model seperti ini masih ada. Ya itu loh. Kenapa? Oh mesti hari Kamis. Maksudnya gimana itu? Pak Widi hari Kamis malam Jumat katanya. Ngasih kode itu Pak Arifin. Itu yang disebut dengan syirik yang khafi. Masih banyak lagi. Apakah nggak boleh Pak Ustadz di sebagian daerah ada hari-hari baik? Tidak masalah. Yang penting kita sebagai muslim secara akidah tetap keyakinan kita semua segala manfaat dan bahaya tidak akan terjadi kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah yang benar. Jadi tidak masalah kita menjadikan hal misalnya Pak Ustadz, saya dikasih bacaan misalnya beberapa ayat yang untuk dikantongin. Ayat ini insya Allah fungsinya untuk menjaga. Tidak masalah. Tapi akidah kita, keyakinan kita, keselamatan dan semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu yang pertama, zalim kepada diri sendiri. Lalu yang kedua, zulmul insan li ghairi. Zalimnya manusia kepada orang lain, dan ini yang agak berat urusannya. Jadi kalau zalim pada diri sendiri, kita bisa nangis di depan Allah. Kita bisa meraung-raung di depan Ka'bah saat umroh. Tapi yang repot adalah ketika kezaliman itu sudah berkaitan dengan orang lain. Nabi mengatakan inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan di hari kiamat nanti. Bahkan saking adilnya Gusti Allah untuk menyelesaikan kezaliman, sampai-sampai dikatakan nanti di hari kiamat Allah Ta'ala akan mendatangkan kambing-kambing yang tidak bertanduk, lalu dipertemukan dengan kambing yang bertanduk, lalu dikatakan, kamu dulu saat di dunia pernah nyerodok kambing ini kan? Iya betul. Nanti hewan bisa ngomong, silahkan tuntut balasan dulu. Jadi nanti kambing yang tidak bertanduk disuruh nyerodok kambing yang bertanduk saat di dunia. Lalu setelah kezaliman itu diselesaikan, semua hewan dijadikan debu oleh Allah Ta'ala. Semuanya sudah impas, 0-0 dijadikan debu. Maka kemudian orang yang berbuat zalim dari bangsa manusia nanti akan mengatakan wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Melihat hewan-hewan itu sudah dijadikan debu setelah dituntut kezaliman di antara mereka, orang-orang kafir, orang-orang yang zalim di dunia
Yang menzolimi saudaranya nanti akan mengandai-andai, andaikan aku dulu di dunia jadi hewan. Betapa enaknya mereka setelah diadili lalu jadi debu. Sedangkan kita manusia masih ada prosesnya lagi setelah di padang mahsyar. Setelah proses kezoliman itu dipintai pertanggungjawaban, masih ada proses-proses lain, hisab-hisab yang lain. Maka itulah salah satu asbabun nuzul mengapa ada ayat wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Nanti orang-orang akan mengatakan, ya Allah, seandainya saya dulu jadi kambing, kayaknya lebih simpel. Jadi debu, seandainya. Tapi itu hanya berandai-andai. Ya laitani, seandainya. Itu yang poin yang kedua. Poin yang ketiga, hadis ini mengajarkan al-iftiqaru ilallah, bahwa kita harus selalu dalam kondisi yang membutuhkan kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Sadarlah bahwa kalian ini orang yang fakir. Fakir itu maksudnya yang selalu butuh kepada Allah, dan Allah lah satu-satunya zat yang maha kaya. Maka tadi Allah mengatakan kalian itu lapar kecuali yang aku kasih makan. Maka mintalah makan kepadaku, aku akan berikan. Artinya apa? Meskipun secara zahir kita makan dari hasil jerih payah kita sendiri, jangan sampai punya rasa bahwa kita dengan kekuatan dan energi kita lah kita bisa makan ini. Itu yang dihindari. Makanya di dalam doa yang diajarkan Nabi sebelum makan itu redaksinya gimana? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Meskipun kita makannya sendiri itu pakai lana. Nah, itu artinya kita, kami. Kalau sendiri kan pakai li. Qalamun, satu pulpen. Kalau pulpen saya gimana nyebutnya? Qalami. Abun itu ayah. Kalau ayah saya abi. Umun itu ibu. Kalau ibu saya ummi. Jadi saya dalam bahasa Arab itu tinggal tambahin i, tetapi di dalam doa mau makan, meskipun kita makan sendiri nggak boleh kita Allahumma barikli, berkahilah kepadaku, tidak. Tetapi yang diajarkan Nabi barik lana. Kenapa kok lana? Meskipun makannya sendiri, berkahilah pada kita. Karena dalam sepiring menu yang ada di hadapan kita, berasnya ada peran petani yang jemur-jemuran tiap siang. Lalu di dalam cabenya ada petani juga yang nanam, belum lagi peran driver yang mengantarkan dari kampung menuju ke pasar. Betapa banyaknya peran orang yang terlibat di dalam satu piring makan kita. Maka Nabi mengatakan Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkahilah yang kau rizkikan kepada kita semua. Jadi kita doain petaninya, kita doain drivernya, kita